Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sostek dengan judul web scraping menggunakan API Bukalapak. Langsung saja kepada perkenalan anggota, yaitu ada 6 orang. Pertama ada saya sendiri, Raihan Azhar Lapandu dengan NPM 2706044 dari kelas B. Kemudian ada Indra Rusiana dengan NPM 2706040 dari kelas B. Lalu ada Salman dari kelas A dengan NPM 2706010. Lalu ada Hilmi Maulana Derajat dengan NPM 2706014 dari kelas F. Ada Farsidki dengan NPM 2076033 dari kelas B, dan ada Muhammad Anas Aiman dari kelas D dengan NPM 20761. Untuk pembahasan sendiri kita bagi menjadi 4, yaitu pertama ada pembahasan teori, pembahasan mengenai web scraping dan API, kemudian ada pembahasan algoritma, di mana kita akan menjelaskan mengenai fungsi import dan parameter. Kemudian ketiga ada demonstrasi, yaitu demonstrasi web scraping itu sendiri menggunakan Python, dan terakhir ada kesimpulan. Langsung saja masuk kepada bagian teori. Ya, sekarang masuk kepada materi web scraping yang akan dijelaskan oleh Saudara Anas. Kepada Saudara Anas dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu web scraping. Jadi untuk menjelaskan web scraping kita baca dulu definisi web scraping tersebut. Web scraping adalah proses otomatis pengumpulan informasi atau data dari situs web. Ini menggunakan bot atau program komputer untuk menjelajahi situs, mengekstrak data yang diinginkan dan menyimpan dalam format yang dapat dianalisis. Oke, kata kuncinya kita dapat menjelajahi situs, mengekstrak data, dan menyimpannya dalam format yang dapat dianalisis. Nah, perangkat lunak khusus digunakan untuk mengakses dan mengekstrak data dari berbagai situs web. Nah, web scraping ini digunakan dalam berbagai aplikasi untuk kepentingan seperti riset pasar, pemantauan harga, dan analisis bisnis, dan pengumpulan konten, dan lain-lain lah, banyak pokoknya untuk kegunaan dari web scraping ini. Nah, jadi secara garis besar web scraping ini adalah pengambilan suatu data dari web tertentu yang mana data ini akan ditampilkan dalam aplikasi kita gitu. Contohnya dari contoh kasus riset kami itu kan kami ngambil datanya dari Bukalapak ya. Nah, dari Bukalapak yang kemudian si data tersebut bisa kita dijadikan sebagai riset pasar atau pemantauan harga gitu mungkin. Nah, itu mungkin untuk penjelasan mengenai web scraping. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas penjelasan web scraping oleh Saudara Anas. Kemudian lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu untuk penjelasan API yang akan dijelaskan oleh Hilmi. Kepada Hilmi, dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja. Jadi sini saya akan menjelaskan apa itu API. Nah, API itu adalah mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi ya, menggunakan serangkaian definisi dan protokol. Misalnya sistem perangkat lunak meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yaitu BMKG ya, berisi beberapa data-data cuaca harian. Nah, untuk aplikasi cuaca di Pensanda berkomunikasi itu melalui sistem API ini menampilkan pembaharuan cuaca di harian Pensanda. Kemudian apa sih kepanjangan dari API sendiri? Nah, kepanjangannya itu adalah Application Programming Interface, yang mana dari kata aplikasi ini pada API itu merujuk kepada perangkat lunak dengan fungsi yang berbeda. Kata antarmuka sendiri itu dapat diartikan sebagai kontrak layanan antar dua aplikasi. Nah, kemudian kontrak ini juga menjelaskan cara keduanya saling berkomunikasi dengan menggunakan permintaan atau request dan respon. Kemudian dokumentasi API itu keduanya berisi informasi cara development menyusun suatu permintaan dan respon tersebut. Kemudian bagaimana sih cara kerja API itu? Nah, untuk arsitektur API itu biasanya dijelaskan dengan kaitannya antara klien dan server. Kemudian aplikasi yang mengirimkan permintaan itu disebut sebagai klien, dan aplikasi yang mengirim respon disebut sebagai server. Sehingga untuk contoh yang tadi sudah disebutkan untuk BMKG ya, untuk cuaca. Kemudian
Berdasarkan waktu dan alasan pembuatannya, terdapat 4 cara kerja API. Yang pertama itu ada API Soft, API RPC, WebSocket, dan REST. Untuk API Soft ini menggunakan Simple Object Access Protocol. Klien dan server itu saling bertukar pesan ya menggunakan XML. Kemudian API yang kurang fleksibel ini populer untuk di masa yang kemarin-kemarin. Kemudian ada API RPC. RPI ini disebut sebagai panggilan produser jarak jauh atau remote producer calls, yang mana si klien itu menjalankan fungsi atau prosedur pada suatu server dan server akan mengirimkan output kembali ke klien. Kemudian ada API WebSocket, yaitu pengembangan API web modern lainnya yang menggunakan objek JSON untuk meneruskan data. Kemudian API WebSocket ini mendukung komunikasi dua arah ya antara aplikasi klien dan server. Kemudian server dapat mengirimkan pesan callback ke klien yang terhubung, menjadikannya lebih efisien, dan API REST. Kemudian yang terakhir itu ada API REST. API REST sendiri merupakan API yang paling populer dan fleksibel di web saat ini. Nah, untuk klien itu sendiri nanti akan mengirimkan permintaan kepada server sebagai data, kemudian server akan menggunakan input klien untuk memulai fungsi internal dan mengembalikan data output ke klien. Mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai API. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Helmi atas penjelasannya mengenai API. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu web scraping menggunakan Python yang akan dibahas oleh Salman. Kepada Salman, silakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang web scraping menggunakan Python. Ada beberapa langkah, ada 6 langkah, yaitu yang pertama pilih URL atau web yang akan di-scrape. Yang kedua, siapkan tools untuk scraping, bisa menggunakan Jupyter Python atau langsung menggunakan tools Google, yaitu Google Colab. Yang ketiga, install library scraping yang dibutuhkan. Yang keempat, import library yang dibutuhkan selama proses scraping, misal library Noob, Pantas, NLTK, dan lain-lain. Yang kelima, lakukan scraping data sesuai kebutuhan. Yang keenam, setelah data didapat, ambil data yang sekiranya diperlukan untuk menganalisis data, kemudian convert ke bentuk file yang diinginkan, misal ke bentuk Excel atau CSV. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Salman atas penjelasannya. Jadi itu tadi ya, untuk teori sendiri, penjelasan mengenai web scraping, API, kemudian web scraping menggunakan Python. Lanjut kepada pembahasan algoritma. Pertama, kita menggunakan fungsi request. Nah, untuk fungsi request ini akan dibahas oleh Saudara Faris. Kepada Saudara Faris, dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi yang kami gunakan dalam program kami, yaitu request. Nah, request ini adalah sebuah modul dalam bahasa pemrograman Python yang bisa kita gunakan untuk mengirim berbagai request HTTP dari web. Nah, jadi request ini kita gunakan untuk mengirim request HTTP dari web yang akan kita scrape, sehingga nantinya kita akan mendapatkan respon dari web tersebut. Lah, URL web atau HTTP yang kelompok kami gunakan yaitu Bukalapak. Nah, sebelum kita menggunakannya, pertama-tama kita harus menginstal dulu fungsi request tersebut. Caranya dengan membuka CMD atau command prompt, lalu kita ketikkan pip install request lalu enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, apabila kita sudah menginstalnya, dalam coding, dalam pemrograman, jangan lupa untuk memanggil request tersebut dengan cara mengetikkan import spasi request. Nah, apabila sudah, maka jangan lupa juga membuat variabel responnya, yaitu kita buat variabel bebas ya. Contoh dalam kelompok kami yaitu R sama dengan request, karena kita merequest ya .get, karena kita juga kan ingin mendapatkan sebuah respon gitu. Dalam kurung URL yang akan kita request gitu. Kemudian params
kita isikan parameter dan titik JSON karena kita ini ingin meminta datanya ke dalam format JSON. Sekian penjelasan fungsi request, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Saudara Faris mengenai fungsi request. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas mengenai parameter yang akan digunakan saat kita melakukan web scraping nanti. Nah, untuk ini akan dijelaskan oleh Saudara Indra. Oleh itu, Saudara Indra dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi setelah mendapatkan respon JSON dari permintaan GET, maka data produk akan diekstrak dari respon tersebut dan disimpan ke dalam variabel products. Lalu dilakukan perulangan menggunakan statement for. Di sini untuk sintaksnya ini for p in products, di mana setiap iterasi perulangan akan menangani satu objek produk. Lalu pada setiap iterasi perulangannya, nilai atribut dari name dari objek produk diambil dan disimpan dalam variabel nama. Begitu pula untuk atribut price dari objek produk akan diambil dan disimpan dalam variabel harga. Sama pula untuk atribut stok dari objek produk akan diambil dan disimpan ke dalam variabel stok. Next slide. Lalu selanjutnya, variabel count ditambah 1 berfungsi untuk menghitung nomor urutan dari setiap produk. Lalu informasi produk seperti nomor urutan, nama, harga, dan stok dicetak menggunakan perintah print. Lalu setelah itu, data produk ditulis ke dalam file CSV. File CSV dibuka dengan mode A atau open, menggunakan with open. Di sini untuk direktorinya bisa menyesuaikan sesuai tempat file Python-nya. Lalu objek penulis CSV diinisialisasi dengan file yang telah dibuka menggunakan write sama dengan csv.writer file. Lalu data produk seperti nama, harga, dan stok disimpan ke dalam variabel data. Data ditulis ke dalam file CSV menggunakan write.writer data. Untuk proses ini akan diulangi untuk setiap objek produk dalam daftar produk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indra atas penjelasannya tentang parameter. Nah, itu tadi untuk penjelasan algoritma, yaitu penggunaan fungsi request dan parameter yang akan digunakan nantinya pada saat proses web scraping itu sendiri. Kemudian lanjut kepada demonstrasi. Untuk demonstrasi ini akan dilakukan oleh saya untuk mengenai coding dan hasilnya. Baik teman-teman, untuk sesi demonstrasi sendiri akan dilakukan oleh saya. Baik, di sini kita udah ada kode ya buat web scrapingnya. Nah, di sini tuh baru tahap pertamanya gitu ya teman-teman. Yang dimana tahap pertama itu kita harus mendapatkan status kode dari si situs Bukalapak itu sendiri. Nah, jadi untuk status kode itu pertama ya seperti yang kita bahas tadi, kita memerlukan library request gitu. Jadi kita menuliskan import request. Nah, untuk import CSV fungsinya apa? Yaitu untuk nanti pada saat kita sudah mendapatkan hasil akhirnya, hasil scrapingnya, itu kita bisa mengkonversinya menjadi file CSV gitu ya teman-teman. Baik, lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel URL, di mana variabel URL itu berisi link dari API Bukalapak sendiri itu. Nah, dapatnya di mana? Nah, dapatnya itu dari website Bukalapak itu sendiri. Nah, di sini sudah kita lihat ya, ada situs Bukalapak ya. Kita boleh saja dari halaman awal. Misalnya kita pengen cari sepatu gitu ya teman-teman. Kita ketik kata kuncinya sepatu. Nah, sudah muncul bukan beberapa sih, banyak produk-produk sepatu gitu ya. Nah, di sini sekarang kita lihat inspect-nya gitu, inspect element. Kemudian kita pindah dulu gitu ke halaman lain biar si inspect-nya ini, biar si network-nya ini menangkap gitu ya, menangkap untuk
mengintercept jaringan-jaringan datanya. Misalnya kita pindah ke halaman 3. Halaman 3. Kemudian misalnya kita nyari apa ya bagus. Pantofel deh ya. Kita nyari sini Ctrl F di inspect-nya. Mohon maaf. Ctrl F di inspect-nya. Kemudian kita cari dengan kata kunci pantofel gitu ya. Ini udah ada. Jadi kita enter saja. Nah, ini udah ada beberapa hasil. Kita cari yang hasilnya itu ini ada kata kunci API gitu ya teman-teman. API Bukalapak. Kita tulis. Kita klik. Kemudian kita klik headers. Nah ini. Untuk link API tadi itu didapat dari sini teman-temannya. Yang saya highlight ini. Nah ini. api.bukalapak.com garis miring multi strategy products. Itu untuk URL dari si API-nya itu sendiri. Untuk ini ya teman-teman. Lanjut kepada variabel parameter seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu untuk mengetahui gitu ya. Ini mah belum parameter yang ditentukan, ini baru parameter default yang diberikan oleh API. Dapatnya di mana sama di situs juga. Kita ke payload. Nah, ini query string parameters di mana di sini ada beberapa parameter ya, teman-teman. Yang nantinya kita copy saja langsung dan pindahkan ke kode kita. Nah, hasilnya kayak gini, teman-teman. Jadi untuk parameter sendiri kita kasih saja petik 1 agar tidak menjadi variabel gitu ya, teman-teman. Untuk angka sendiri tidak usah dikasih tanda petik 1 karena udah cocok gitu ya, angka numerik. Terus untuk booleannya tidak usah dikasih petik 1 juga, cukup dengan menuliskan true ataupun false, itu sudah cukup. Itu untuk parameternya, teman-teman. Ada beberapa parameter sini dan saya ingatkan kembali ini baru parameter default, belum parameter yang kita tentukan untuk sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk tahap pertama ini kita harus mendapatkan status kode dari si situsnya sendiri. Nah, di sini kita bikin variabel R, di mana kita memanggil fungsi request dan fungsi request get untuk mengambil dari URL dan parameternya. Jadi kita ngambil dari sini URL dan parameter ini. Kemudian kita fungsi print, fungsi apa namanya menampilkan string ya teman-teman untuk status kodenya. Coba kita run. Di terminal. Nah, bisa dilihat di terminal bahwa status kodenya adalah 200. Apa sih arti dari status kode 200? Itu artinya bahwa si website API sendiri itu mengallow gitu ya. Coba kita lihat sendiri saja. Status kode 200. Nah, bahwa request-nya berhasil gitu ya. Request yang kita minta dari klien ke server itu berhasil. Itu arti dari status kode 200. Baik, kita kembali ke coding. Sekarang kita masuk kepada tahap kedua dari web scraping ini ya teman-teman. Untuk itu saya langsung mengganti kepada tahap keduanya. Baik teman-teman, ini untuk kode dari tahap kedua dari web scraping itu kan tadi tahap pertama kan untuk mendapatkan status kode ya, agar kita tahu apakah request kita itu diterima si websitenya atau enggak. Nah sekarang setelah diterima maka kita sekarang membuat kode di mana kita bisa menentukan parameter yang kita inginkan dan juga bisa memasukkan keyword semau kita gitu. Jadi tadi keyword sebelumnya kan sepatu ya. Nah di sini kita akan membuat di mana si programnya ini bisa mencari sesuai keinginan kita gitu. Jadi misalnya kita mau cari kemeja, celana, topi gitu, itu bisa. Kemudian untuk menentukan parameter yang ingin kita tampilan gitu. Nah kalau defaultnya kan kita parameternya banyak gitu ya, ada gambar dan lain-lainnya, ada harga. Nah di sini kita akan menampilkan cuma 3 parameter saja, yaitu nama barang, harganya, dan stoknya. Nah di sini beda dari step pertama dan step kedua adalah kita lihat di sini kita membuat beberapa variabel gitu ya teman-teman, di mana key itu maaf, di mana variabel key itu untuk membuat keyword yang
tadi saya bilang yang dimana kita bisa mencari keyword sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kemudian untuk write sendiri, ini untuk mengkonversikan hasil outputnya nanti ke dalam bentuk file CSV, di mana formatnya itu key ya, ini. Kemudian W itu write, di mana nanti hasilnya akan write ya, artinya dia nulis balik ke file CSV. Dan new line ini adalah untuk mencegah adanya kekosongan baris. Itu. Kemudian untuk header sendiri nanti untuk menentukan parameter yang kita inginkan gitu. Nama parameter ada nama, harga, dan stok. Nah, ini write dan write row ini untuk nulis gitu ya di CSV-nya. URL tadi masih sama, URL dari si API Bukalapak. Nah, count ini sendiri untuk fungsi perulangan ya nanti. For juga untuk fungsi for page in range. Nah, for page in range ini kita membatasi halaman yang akan kita ambil gitu ya, yang akan kita scrap. Nah, di sini kita akan hanya mengambil 10 halaman. Kenapa range-nya 1 sampai 11? Karena membatasi gitu ya. Jadi 1 sampai 11 artinya di bawah di atas 11 di 11 ataupun di atas 11 itu tidak diambil. Artinya kita hanya mengambil 10 halaman. Parameternya tadi hampir sama, semuanya cuma diganti keywordnya menjadi variable key ya, yang ini agar bisa menentukan keyword yang kita inginkan. Kemudian untuk page-nya sendiri itu kita ganti juga dan variable page yang di sini agar page yang diambil tuh dibatasi gitu ya. Jadi 10 page, 10 halaman. Baik, lanjut kepada bagian bawahnya. Nah, ini kenapa kita pakai JSON karena memang datanya sendiri itu berbentuk JSON gitu ya, teman-teman. Dapat dilihat di inspect-nya sendiri. Kalau kita lihat di respon ini, maka ini dapat ketahuan gitu ya, ini mah JSON gitu ya, bentuk data JSON. Oleh karena itu kita membuat variabelnya juga harus sesuai gitu ya, JSON juga. Jadi request get kita tambah saja .json tanda kurung. Nah, di sini untuk penetapan variabel produknya gitu juga, ini penetapan parameter. Untuk R sendiri itu kita ngambilnya data. Kenapa data namanya? Karena juga di websitenya data gitu ya. Kita lihat di websitenya juga soalnya variabelnya juga sama namanya data. Nah, ini data ya teman-teman, dapat data sendiri. Jadi kita mengikuti variabel yang ada di websitenya agar kita bisa memparsingnya dengan mudah. Bukan dengan mudah, memparsingnya dengan benar, gitu ya. Lanjut kepada coding untuk data. Kemudian for P in products, nama, harga, dan stok. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita hanya akan mengambil 3 parameter gitu ya. Jadi nama, harga, dan stoknya. Name-nya dari mana? Nah, itu dari websitenya juga. Kita lihat misalnya tuh. Teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, untuk tadi ya, parameternya sendiri itu untuk memparsingnya bagaimana. Jadi coba kita lihat di codingnya sendiri. Nah, ini kan yang di dalam kurung siku ini kan variabel dari websitenya itu sendiri. Kenapa kita harus menyesuaikannya? Nanti biar ngambil datanya cocok gitu ya, parsing gitu ya istilahnya. Lihatnya di mana? Coba kita lihat di websitenya lagi. Nah, di data ya, kita ulang dulu. Data kita buka, kita ngambil yang dari 0 aja ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini ada name. Nah, artinya kan di sini name itu kan untuk menyimpan nama dari barangnya itu sendiri, nama dari produknya itu. Oleh karena itu, kita sesuaikan lagi dengan coding kita. Makanya untuk variabelnya itu tidak bisa sembarang gitu ya, harus sesuai dengan yang ada di website. Kalau mungkin untuk nama variabel di kode mah bebas gitu ya. Mau nama, mau name, atau apa gitu. Bebas. Cuma untuk parsingnya, maka itu harus kita sesuaikan dengan yang di website. Jadi untuk nama, itu name. Untuk harga, kita lihat lagi di website. Harga itu, mana ya? Nah, ini price. Price dan juga stok itu, nah ini stok. Oleh karena itu, kita sesuaikan ya dengan yang di website. Price dan stok. Count itu buat perulangan, dan print itu untuk menampilkan datanya itu sendiri.
Write juga itu untuk memasukkannya ke dalam CSV data itu sebagai header ya. Maaf. Oleh karena itu, kita masukkan variabel nama, harga, dan stok. Lalu kita tulis kode write raw data. Itu untuk penjelasan kodenya kita coba run ya, teman-teman, run web scraping. Nah, ini kita dapat lihat di terminal ya. Ini kita diberikan opsi untuk memasukkan keyword ya. Misalnya saya memasukkan keyword apa ya? Baju coba ya. Nah, ini ada banyak baju ya, teman-teman. Ada 50 baju. Kenapa 50 baju? Karena di sini kita udah set limitnya sebagai 50 gitu ya. 50 baju. Nah, untuk file CSV-nya disimpan di mana? Coba kita lihat di line ini gitu ya. Nah, ini direktorinya venv hasil. Jadi untuk apa namanya? File CSV-nya itu di-store di folder hasil. Coba kita lihat di folder hasil apakah ada. Nah, ini ada ya teman-teman, baju.csv. Dan ini juga ada beberapa yang sudah saya lakukan sebelumnya ya. Baju.csv. Coba kita lihat saja filenya di folder tersebut. Kita ke user, terus user. Kita ke PyCharm projects. Bentar, ini project mana saya lupa. Oh, Python project. venv, terus hasil. Nah, ada ya teman-teman. Coba kita lihat yang tadi kita sudah buat, yaitu baju.csv. Nah, udah ada ya teman-teman. Jadi, sama kayak tadi, jadi pertama header ya. Header, nama, harga, dan stok. Kemudian ini isi dari hasil web scraping kita, ada 50 item. Itulah untuk demonstrasi dari web scraping dengan menggunakan API Bukalapak dengan bahasa pemrograman Python. Kita kembali lagi ke PPT. Terima kasih. Baik, itu tadi buat demonstrasinya. Sekarang kita lanjut kepada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, yaitu web scraping itu adalah proses otomatis pengumpulan informasi atau data dari situs web yang menggunakan bot atau program komputer untuk menyalin situs ataupun mengekstrak data yang diinginkan gitu. Lalu menyimpannya dalam format yang dianalisis. Nah, kalau di tugas kami ini kita menyimpannya dalam bentuk file CSV. Sedangkan untuk sasarannya sendiri itu kita sasarannya untuk web scraping itu adalah situs Bukalapak dikarenakan si situsnya itu sendiri sudah menggunakan API yang terintegrasi gitu. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan API dari pihak ketiga. Untuk web scraping-nya sendiri kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan web scraping itu sendiri. Nah, dari hasilnya tersebut itu kita bisa tahu gitu. Misalnya kita nyari kita nyari barang yang misalnya mau kita lihat datanya misalnya di webnya tadi, misalnya kita mau nyari sepatu ataupun topi. Nah, nanti akan muncul hasil sesuai dengan parameter yang telah kita tetapkan, yaitu nama, harga, dan stok dari barang itu sendiri. Nah, hasilnya nanti akan dikonversi dalam bentuk file .csv. Jadi output akhirnya adalah file berbentuk CSV. Baik, itu mungkin dari presentasi kelompok kami mengenai web scraping dengan API Bukalapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata dari saya sebagai moderator, mewakili semua teman-teman, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.